Kan kadang gitu ya. Ini anak zaman sekarang kadang gitu kalau ngomong ya. Pak, gini. Sebentar. Saya kadang nggak connect tuh sebentar. Ini urusan yang mana ya? Oh, maksud saya yang ini, Pak. Jadi kalau ngomong itu harus punya, bukan di awal kita bicara. Konsep. Bukan. Kejelasan dulu. Ya, 50.000 ya. Harus selaras dulu. Ini ngomongin apa sih? Ini ngomongin masalah yang mana? Ini ngomongin tugas yang mana? Nah, itu penting tuh. Makanya di reporting nanti kita belajar ada beberapa poin yang kita pelajari ya. Lalu yang kedua, baru bicara tentang apa isi komunikasinya, bagaimana cara menyampaikannya. Nah, ini juga penting nih. Lalu yang ketiga adalah kalau sudah kita selaras, lalu kita sudah bisa tektok mengkomunikasikan, lalu bicara apa? How to. Ini mau apa? Mau diselesaikan? Mau cuma just info? Atau ini perlu ada eskalasi ke atas, atau ini harus bicara tentang keputusan, atau apa? Ya, nah ini konsepnya 3 seperti ini. Nah kalau kita bicara reporting, ya kan? Ini rekomendasi dulu ya. Ini problemnya, kenapa rekomendasi perlu dilakukan? Tidak ada laporan hasil maupun progres perkembangan dari tugas-tugas yang diberikan. Sering itu nggak sih? Anak buah dikasih tugas, lalu ya Pak, siap. Biasanya gimana terus? Tidak ada? Laporannya mana? Lalu kita balik lagi ke lapangan. Pak Idan, yang kemarin bagaimana? Oh iya Pak, belum Pak, belum nggak? Banyak sekali komunikasi karena kitanya nggak tegas, memberikan instruksi, sehingga bawahan nggak tahu bahwa laporan yang atau instruksi yang saya sampaikan itu harus tuntas, progresnya di mana, ya. Jadi makanya kita perlu punya seni dalam komunikasi. Lalu yang kedua, banyak laporan yang baru diberikan pada atasan setelah diminta, betul nggak? Rutin, biasanya bawahan melaporkan setiap apa Pak? Selesai pekerjaan laporan. Tapi kadang-kadang suka laporan lupa, nggak ingat. Karena apa? Karena cara kita improve reportingnya juga lemah. Banyak tugas yang baru di follow up setelah dengan berapa kali. Sering nggak? Diingatkan. Padahal kita berharap kalau tugas diberikan pada bawahan, mereka bisa otomatis selesaikan. Kan harus gitu ya. Ini normalnya orang kerja. Tapi dalam kenyataan seperti itu nggak? Tugas diberikan, yang harus kejar-kejar siapa? Kita juga. Aduh, gimana sih nih? Aduh, saya tegang nih. Gimana sih? Betul nggak? Nah, ini something wrong nih. Lalu banyak laporan dan informasi yang disampaikan tidak berdasarkan fakta dan data. Ini pas bicara di komunikasi rekomendasi juga ya. Lalu banyak laporan-laporan yang disampaikan secara tidak jelas, tidak detail, ataupun tidak matang. Informasi belum jelas, sudah ngambil keputusan. Informasi nggak jelas, sudah melakukan analisa. Pak, mungkin seperti ini. Pak, kelihatannya seperti ini. Itu berbahaya sekali gitu ya. Jadi rekomendasi ini menyelesaikan banyak hal. Lalu yang nomor 6, banyak laporan-laporan disampaikan secara terlambat waktunya nih, ya. Masalah waktu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena seringkali kalau kita beri instruksi, kita tidak tegas bicara kapan harus tuntas. Betul nggak? Ini tolong buatin surat ya. Segera nih, saya lagi ditangguh bos. Yuk. Ketika tidak menyatakan angka, tanggal dan sebagainya, waktu dan sebagainya, apa yang terjadi di connecting yang diberi instruksi? Coba. Bingung deh. Miskomunikasi. Tidak ada deadline. Satu, tidak ada deadline, 50.000. Di connecting dia nggak ada deadline, nggak ada pressure. Deadline itu apa? Ada 2 jenis ya, istilah ya. Pernah dengar ya? Ada yang namanya deadline, ada yang namanya dead. Apa bedanya deadline dengan deadline? Oke, 50.000 ya. Namanya dead apa sih? Enggak, bahasa ininya mati, harga mati, harus itu. Ini waktunya sudah mentok di sini. Kalau deadline bicara tanggal berapa nih bisa tuntas. Tapi kalau deadline sudah nggak bisa lagi negosiasi, ya harus tuntas, gitu kan ya.
Nah, terus apa lagi di situ? Banyak kesalahan dalam pengambilan keputusan tim karena data yang tidak akurat, data fiktif. Nah, ini juga sama. Jadi teman-teman tidak boleh terlalu 100% percaya pada yang namanya informasi. Karena ada kecenderungan orang itu bisa saja melakukan apa? Satu, manipulasi paling ekstrim ya. Manipulasi paling ekstrim, Pak. Ya. Tapi sebenarnya ada satu psikologis manusia yang kita nggak bisa hindari gitu ya. Jadi manipulasi itu paling dalam lah, paling ekstrim ya, manipulasi. Karena kalau manipulasi sudah bicara sesuatu yang bisa sengaja. Tapi yang tipis-tipis di sini, Pak. Apa ini yang biasanya? Udah waktu keliru. Yes. Apa? Keliru gimana maksudnya? Lupa. Pengikutan datanya mungkin ada. Salah. Terus waktu dia tahu salah, supaya tidak dimarahi, dia lakukan alibi. 50.000. Alibi masih di sini. Ya. Alibi itu bicara sudah ranahnya antara sengaja dan nggak sengaja, betul ya? Ada alibinya deh, cari alasan deh lah. Tapi yang di sini nih tipis-tipis nih. Nggak, yang kalau orang istilah apa? Orang. L, I, Lari. Hah? Bukan. L, A, 50.000. Siapa yang 50.000 tuh ya? Banyak sekali ngomong. Lalai. Banyak sekali. Ya. Nah, pada umumnya di ranah sini ya, ini ada satu psikologis manusia yang namanya defense. Salah nggak sih? Ya, dalam psikologi malah lengkap. Defense mekanisme mempertahankan diri. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang mau direndahkan, yang mau disalahkan begitu saja. Ketika muncul ancaman disalahkan, otomatis muncul yang namanya defense mekanisme dalam diri. Biasanya sikapnya gimana? Misalnya contoh nih, saya datang nih, Pak Idam, itu kenapa tuh hancur-hancuran mesin tuh? Nggak terawat gimana, Pak? Memang berantakan, tapi biasanya Pak Idam melakukan apa dulu? Ngeles dulu, gitu ya, 50.000 ya. Dulu nggak? Ngeles dulu, sebentar Pak, gitu ya. Jadi dalam tempo singkat, kita akan berusaha untuk menghindari ancaman dulu. Nah, defense mechanism macam-macam nih. Ada yang namanya denial. Ya, ada yang namanya denial itu apa? Hah? Menyangkal. Ada namanya rasionalisasi. Berusaha merasionalkan. Nggak gitu, Pak. Soalnya, tapi informasinya itu nggak benar. Informasi itu puter-puter sedikit ya, supaya orang nggak marah, supaya atasan nggak ngerti, supaya atasan pusing gitu kan ya. Kan sering gitu ya, ada bawahnya. Ngomong apa sih, man? Coba ulangi lagi. Ya begitu, Pak. Soalnya, dia alasan-alasan. Tapi kita bingung. Jadi gimana sih alasannya? Nah, biasanya kalau udah bingung, apa yang dilakukan? Nah, ya sudahlah. Nah, hati-hati, Pak. Itu dalam konteks orang itu sudah melakukan namanya defense mekanisme, rasionalisasi, merasionalkan. Nah, kalau orang dalam kondisi defense, semua informasi yang disampaikan itu bukan informasi yang benar, akurat. Benar atau akurat ya. Tapi informasi dalam rangka defensif. Supaya nggak kena marah, supaya nggak disalahkan, supaya nggak kelihatan bodoh, dan lain sebagainya. Nah, makanya kenapa setiap ada informasi, kita tanya kepada bawahan, ada informasi, jangan sekali-kali tidak lakukan yang namanya klarifikasi. Biasakan tanya dulu, kapan, di mana. Nah, makanya dalam rekomdis, nanti kita belajar satu teknik ya. Ya, ada satu model ya. Ini contoh kalau kita bicara dari reporting dulu ya. Pertama, kita ngerti harus fakta dulu. Cari faktanya dulu. Untuk dapat fakta, harus bagaimana? Data. Biasakan pada bawahan 50.000 ya. Biasakan pada bawahan nanya, datanya dari mana? Data kapan? Up to date nggak datanya? Jangan main terima, oh ya, oke. Jadi, air bocor itu karena tertimpa pohon. Oke, siap. Jangan. Itu jadi membiasakan mereka memberikan data selalu
asalan. Nah, bos nanya, kasih aja lah. Supervisor saya nanya, kasih aja lah. Nanti juga dia percaya. Nah, akhirnya itulah model-model yang mendidik mereka jadi orang yang asal ngomong, asal bapak senang. Nah, ya, yuk belajar. Faktanya harus clear dulu. Ya, nanti ada teknik pertanyaannya. Lalu yang kedua, untuk reporting itu bicara metode. Ya, nanti jelaskan yang metode apa. Lalu yang ketiga, tujuan. Ya, jadi biasanya kalau ada orang menyampaikan, ya Pak, saya sudah perbaiki. Gitu ya. Biasanya gimana kalau ada anak buah ditanya, itu mesinnya gimana? Aman Pak, sudah kita perbaiki. Oh ya sudah. Hati-hati. Hati-hati. Harusnya gimana? Sebelum dicek. Nah, ingat ya. Kalau kita dalam konteks industri, harus bicara bukan SOP WI-nya. Coba diperbaikinya bagaimana? Itu sampai dari rusak sampai jadi bagaimana? Coba jelaskan. Paksa bawahan jelaskan. Jangan begitu, aman Pak, sudah beres mesinnya aman. Oh ya sudah, jangan. Ya, ini metodenya harus kita perkuat di situ. Lalu tujuannya, ya tujuan itu kita harus sepakat dulu ketika bicara itu kita punya tujuan apa, harapannya apa. Saya pengen selesai ya lusa jam sekian. Saya pengen ini beres ya mesinnya kembali sempurna bisa produksi. Saya mau beres ya suratnya tanggal sekian jam sekian dengan template yang ini. Jadi semuanya harus clear. Nah seringkali di awal kita bicara 3 hal ini lemah. Makanya seringkali teman-teman apa? Miskomunikasi, korslet. Kenapa ya ini kok kita nggak nyambung-nyambung? Ada begitu nggak Pak sering Pak? Antar departemen nggak nyambung-nyambung karena ininya lemah Pak, faktanya lemah, metodenya nggak disepakati. Misalnya kita contoh kita dengan teman, ya kayak tadi ya contoh surat aja. Bantuin dong, saya perlu data nih buat bos nih. Suratnya dibuat surat yang misalnya namanya surat disposisi seperti ini. Oke siap, tapi kita nggak nanya, nggak sepakati dulu. Ini surat yang mana nih?